Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajab laha. Wa ya muallim Ibrahim 'allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahhimni. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada majlis di waktu yang mulia ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu dan juga agar Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati ini agar istiqamah senantiasa mengamalkan kecilnya ilmu yang kita miliki. Insyaallah sanuwasil darsana fi hadhihi al-lailah wa lahu fi kitab al-usul ats-tsalatsah lil Imam Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita selesai pada pembahasan atau pada muqaddimah pertama yang dituliskan oleh Syekh atau oleh penulis, yaitu 4 perkara yang apabila seorang hamba, seorang muslim tidak memiliki keempat perkara ini, maka sungguh dia terjatuh dalam kerugian. 4 perkara yang wajib ada pada seorang muslim. Nah, di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Sahih Muslim tersebut, ya, Imam Bukhari menamakan satu babnya, dengan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, wajibnya berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Ya, wajibnya kita berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Ya, wa dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, atau afan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ya, ketahuilah atau ilmuilah, ya, dari mana segi kita diperintahkan untuk berilmu dulu, ya, baru kita melakukan amalan, baru kita berucap, baru kita melakukan suatu amalan, ya. Dalilnya ini, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, al-ilmu, yaitu fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Apa itu ilmunya? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Kemudian mana amalnya? Mana segi pendalilan amalnya? Fastaghfir li dzambik. Ya, fastaghfir li dzambik. Ya, di situ menggunakan fi'il amr untuk beristighfar atas dosa-dosamu, ya. Maka beramallah, maksudnya beristighfarlah atas dosa-dosamu. Ya, ini sisi pendalilan, ya, mewajibkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan ucapan dan perbuatan amalan. Ya, maka sepantasnya bagi kita seorang muslim, ya, seorang muslim dia tidak akan beramal dan ibadah kecuali atas dasar ilmu. Dan juga seorang muslim
Ya, tidaklah dia belajar ilmu agama kecuali untuk diamalkan. Ya, ini pegang kaidah ini dalam kehidupan antum. Ya, seorang muslim tidaklah dia beramal, tidaklah dia melakukan suatu ibadah terkecuali atas dasar ilmu agama. Dan juga seorang muslim tidaklah dia belajar ilmu agama ya, terkecuali untuk diamalkan. Ya. Ini yang menjadikan sebab atau pembedanya antara orang muslim, antara orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini yang menjadikan sebab bedanya antara seorang muslim ya, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ilmu dan amal. Ya. Kelompok mereka berilmu tetapi tidak mengamalkan. Yang satunya mereka beramal tapi tanpa didasari dengan ilmu. Kita masuk ke dalam muqaddimah ats-tsaniyah atau muqaddimah yang kedua yang di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah ini. Ya, baru setelah muqaddimah ini, ya Syekh menuliskan inti daripada pembahasan kitab ini. Qala i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalatha hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asa'ahu dakhala an-nar. Ya. Ini masih muqaddimah yang kedua. I'lam ya, seperti yang sebelumnya ya, seperti muqaddimah yang pertama. Diawali dengan i'lam, ketahuilah. Ya, ilmuilah. Maksudnya apa? Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah ilmu yang pasti. Ya, ilmu yang pasti tanpa ada keraguan, tanpa ada kemungkinan, tanpa ada syubhat, kerancuan ya, tetapi sesuatu yang pasti. Kenapa sesuatu yang pasti? Karena diambil dari Al-Qur'an dan hadis ya, karena kan diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. I'lam rahimakallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Siapa masih ingat ya, apa makna atau arti atau definisi dari ar-rahmah? Bukan yang itu. Ini Anda sebutkan di muqaddimah pertama ya. Siapa masih ingat ar-rahmah? Apa itu rahmah? Nah, kelihatan gak murojah ya? Bukan. Al-maghfiratu fima madha. Siapa? Masa nggak ada satupun yang ini? Ditulis nggak? Ya, definisi ini disebutkan di dalam syarah Ushul Tsalatsah ini ya, milik Syekh Muhammad bin Qasim ya, kalau tidak salah. Ditulis ar-rahmatu hiya al-maghfiratu fima madha wal ismatu fima istaqbala. Ya, al-maghfiratu fima madha wal ismatu fima istaqbala. Jadi ketika ada seseorang yang mendoakan antum dengan kerahmatan, apabila ada seseorang yang menyelipkan di dalam doanya ar-rahmah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibumu, ayahmu, ya, keluargamu. Ya, maksud dari rahmat tersebut, ya, al-maghfiratu fima madha, ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk yang telah berlalu, wal ismatu fima istaqbala, dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan datang. Paham di sini? Ya, jangan ngobrol ya. Al-maghfiratu fima madha wal ismatu fima istaqbala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang telah berlalu, wal ismatu fima istaqbala, dan juga penjagaan Allah untuk apa yang akan datang. Ya, jadi ketika seseorang ya, mendoakan antum dengan kalimat rahimakallah, rahimakumullah, ya, itu Allah orang tersebut menginginkan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah antum lakukan, atau dosa-dosa yang telah antum lewati. Dan juga orang tersebut menginginkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa-apa yang akan datang. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Ya, masih muqaddimah, ingat ya, ini masih muqaddimah. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimahnya, ya, laki-laki dan perempuannya,
ta'alluma thalatha hadhil masail, untuk mengetahui atau mempelajari ketiga masalah ini, ya, untuk mengetahui dan mempelajari ketiga perkara dan mengamalkan ketiga-tiganya, ya, dan mengamalkan semuanya. Apa saja? Ya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalil qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna ar-rasula fa asa fir'auna ar-rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhadha wabila. Yang pertama yang wajib kita ketahui, bahkan kita pelajari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita semua ini, ya. Ini hal yang wajib antum ketahui, baik yang kecilnya, ya, yang balita sampai yang lansianya, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita semua ini, ya. Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan, ya. Yang ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tauhid apa? Perhatikan ya, jangan ngobrol. Ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menciptakan, ya. Apa definisinya tauhid rububiyah? Ifradullah bi af'alillah, ya, ifradullahi bi af'alillah, menunggalkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ya, tauhid rububiyah, afwan. Ya. Banyak dalil-dalil di sana di dalam Al-Qur'an, ya, dalil sam'i atau dalil aqli yang menunjukkan bahwasanya, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita semua, ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum," dan sungguh kamilah yang menciptakan kalian dan juga kami yang memberikan bentuk kepada kalian, ya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun, Allah khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian, ya. Banyak dalil-dalil di sana, ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengisyaratkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan dan yang menghadirkan semua yang ada di alam semesta ini. Wa razaqana, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita apa? Rizki, ya. Yang telah memberikan kepada kita rizki. Kembali dulu bahwasanya, ya, di dalam ilmu agama ini atau di dalam agama Islam, para ulama rahimahullah taala membagi tauhid menjadi berapa? Menjadi 3 bagian, ya. Para ulama rahimahullah taala membagi tauhid menjadi 3 bagian, ya. Apakah 3 bagian ini atau pembagian dengan rinci, penyebutan dengan kalimat 3, tauhid terbagi menjadi 3, apakah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis? Tidak, ya. Pembagian dengan lafaz tertentu, ya, seperti misalnya tauhid salas atau aqsamut tauhid salas, ya. Macam-macam tauhid itu ada 3, atau di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sepertinya atau yang semisalnya di dalam hadis, ya. Tidak ada penyebutan khusus, ya, di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang pembagian tauhid, ya. Namun, ya, dari mana datangnya ketiga tauhid ini? Ya, dari mana hadir atau munculnya istilah tauhid terbagi menjadi 3? Ya, tauhid ini atau 3 istilah ini, ya, istilah ini 3 tauhid ini, ya, muncul, ya, yang dibuat oleh para ulama rahimahullahu taala dengan alasan atau sebab agar memudahkan kita manusia-manusia, agar memudahkan kita, ya, untuk memahaminya, ya. Kenapa? Karena setiap atau semakin zaman berkembang atau semakin kesininya zaman, maka semakin bodohnya pula manusia, ya.
Semakin majunya zaman, semakin bodohnya apa? Manusia-manusia. Ya, makanya dibuat mudah. Ya, seperti halnya, ya, tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran dan Sunnah kata wajib, kata sunnah, atau bukan katanya apa? Pembagiannya, ya, ibadah ini wajib, ibadah ini sunnah, ibadah ini haram, ibadah ini makruh, ibadah ini mustahabbah. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, penyebutan pembagian tersebut. Ya. Tetapi dibuat oleh para ulama untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ya, sama dengan tauhid ini, ya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid al-asma' wa sifat. Ya. Tadi kita katakan bahwa definisi dari tauhid ar-rububiyah apa tadi? Ifradullahi bi af'alihi, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya. Seluruh perbuatan-perbuatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan, kita esahkan, kita agungkan, ya, kita tauhidkan, ya, kita ifradkan, kita tunggalkan, ya. Seperti mencipta, ya, seperti menurunkan hujan, ya, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, ya. Perbuatan-perbuatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa lakukan. Ya, ini namanya tauhid ar-rububiyah. Ya, yang mana dalilnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, ya. Dan Rabb huwal mustahiqu lil ma'bud, ya. Zat yang dinamakan dengan Rabb itu adalah zat yang berhak untuk disembah, ya. Zat yang disandarkan dengan kalimat Rabb itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Maka di alam semesta ini, di kehidupan ini, hanya ada satu zat yang berhak untuk disandarkan atau diberi nama dengan Rabb, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian ada juga tauhid al-uluhiyah. Apa definisi dari tauhid al-uluhiyah? Ifradullah bi af'alil ibad, ya, ifradullah bi af'alil ibad, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba, ya. Berarti segala bentuk ibadah, segala bentuk amalan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan tauhid uluhiyah, ya. Tauhid tersebut berkaitan dengan hak hamba kepada Allah, ya, baik salatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, ya. Wajib diaturkan, wajib diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tauhid al-asma wa sifat. Apa definisinya? Ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi, ya. Mengesahkan dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila kaifin bila kaifiyatin wala apa keempat itu? Tanpa kaifiyah, tanpa siapa ingat? Tanpa kaifiyah, tanpa ta'til, tanpa tahrif, dan tanpa tasrif, ya. Apa? Tamtsil, afwan, ya. Tanpa keempat itu, ya. Dan di dalam Al-Quran ada satu satu ayat yang mana di dalamnya terkumpul tiga tauhid tersebut, ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, ya, yang terkumpul di dalamnya tiga tauhid tadi. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ya. Rabbus samawati wal ard. Ya, Rabb yang menguasai langit dan bumi. Ya, wa ma bainahuma, dan juga apa yang di sekelilingnya. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah, ya. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang di sekelilingnya, atau apa yang ada di dalamnya, ya. Fa'budhu wastabir, maka sembahlah dia dan sabarkanlah jiwamu dalam beribadah kepadanya. Nah, ini tauhid apa?
Tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui bahwa tidak ada yang sama atau serupa dengannya? Tauhid apa? Tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid al-asma wa sifat, tidak ada satupun nama, tidak ada satupun sifat ya, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Ya. Ayat tersebut ya termaktub di dalam surat Maryam ayat 65. Karena sudah adzan, qadarullah waktu yang sangat singkat ya. Masih banyak yang harus kita bahas, masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas lagi di dalam ini. Namun qadarullah ya, bainal maghrib wal isya ini sangat singkat waktunya. Jadi sangat terbatas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang ikhlas ya, amalan yang diterima, ilmu yang bermanfaat, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meluruskan niat-niat kita ini ya dalam menuntut ilmu ataupun dalam amalan-amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.